Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mas Rihadin. Sibuk banget Mas Rihadin ya dengan HP-nya. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam Media Talk untuk kesempatan kali ini. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih rekan-rekan media untuk teman-teman di Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang sudah memfasilitasi kita untuk kemudian bisa berdiskusi bersama kesempatan siang hari ini dalam Media Talk. Nah, temanya luar biasa karena 23 Juli 2024 mendatang kita akan sama-sama memperingati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024. Saya bicara Pak Jokowi karena beliau ini salah satu orang yang menurut saya sejak awal concern dengan apa yang namanya Pancasila, Bapak. Ketika dalam sebuah acara kenegaraan begitu ya, acara besar, ada siswa ataupun anak-anak di situ disuruh maju ke depan, kemudian disuruh mengucapkan Pancasila hafal atau enggak. Nah, aku pikir secara pribadi ini merupakan terobosan yang cukup baik ya. Karena anak saya pribadi, Bapak Ibu semua baru kelas 1 SD, ternyata sudah hafal Pancasila. Dari mana Dek? Di sekolah katanya. Jadi terus dilatih Pancasila meskipun hanya sebatas hafalan. Nah, apa yang menjadi poin dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-40 2024? Kita sudah bersama dengan Bapak Deputi Perlindungan Khusus Anak, Bapak Nahar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Pak Nahar, selamat siang Pak Nahar. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kita, teman-teman wartawan. Pak Nahar, boleh langsung disampaikan ke kita semua. Kita bicara, saya punya contekan ini soal Pancasila, kaitannya dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 mungkin bisa dielaborasi. Silakan Pak Nahar. Iya, di awal tentu perlu kami sampaikan bahwa setiap tanggal 23 Juli setiap tahun itu adalah tanggal di mana seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional gitu ya. Hari Anak Nasional ini tentu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan gitu ya, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak anak gitu ya, hak anak dan perlindungan anak-anak kita dari kekerasan dan diskriminasi gitu ya, dan itu sesuai dengan mandat konvensi hak anak dan konstitusi kita gitu ya. Jadi ini poin penting. Kenapa tanggal 23 Juli? Tentu ini karena peringatan pertama itu didasarkan pada Kepres 44 tahun 1984 gitu ya. Jadi ada Kepresnya. Jadi ini resmi hari Anak Nasional. Dan setiap hari Anak Nasional tentu ini menjadi catatan penting ya, bahwa setiap tahun itu anak-anak kita yang kalau dilihat dari jumlah penduduk itu sepertiga dari penduduk Indonesia itu adalah usia anak gitu ya, usia anak. Maka ini menjadi penting. Kalau misalnya merujuk Susnas tahun 2023 tentu angkanya di 79,4 juta. Itu angka persisnya gitu ya. Artinya bahwa 79,4 juta ini tentu sangat beragam gitu ya, sangat beragam kondisinya. Kita berharap sih semuanya tadi ya dipenuhi haknya dan dilindungi secara khusus kalau dia menghadapi berbagai persoalan di rumah maupun di masyarakat atau dalam kehidupannya. Dan di pemenuhan hak anak tentu kita mengingatkan bahwa ada sebagian kita itu adalah anak-anak, bahwa anak itu melekat hak-haknya. Nah, hak-haknya itu dia subjek bukan objek. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan itu orang dewasa, orang tua itu harus mendengarkan gitu.
Jadi kehidupannya itu tidak serta-merta maunya orang tua A, ya anak harus A. Karena ada sisi-sisi di mana sesungguhnya ada keinginan-keinginan yang ada di diri anak. Salah satunya itu adalah bahwa hak berpartisipasi. Di kesempatan ini juga ini ada dari Forum Anak Nasional. Ini adalah satu wadah di mana anak-anak bisa menyampaikan pandangan pendapatnya. Dan ini ada dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Dan nanti mereka menjelang Hari Anak biasanya kumpul untuk memastikan suara mereka terakomodir, mengupdate. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini memfasilitasi mereka menyusun dari level paling bawah, dari mulai Forum Anak Desa di seluruh Indonesia, lalu kemudian ditarik, nanti ada hari di mana mereka perwakilan dari provinsi itu kumpul merumuskan kembali apa yang sudah disuarakan dari seluruh Indonesia, dan nanti mengerucut kepada beberapa poin penting suara anak Indonesia tahun ini, misalnya apa yang mereka rasakan, butuhkan gitu ya, atau bahkan apa yang mereka khawatirkan dengan diri mereka sendiri dan dengan lingkungan mereka sendiri ya. Sehingga suara itu nanti akan disampaikan di acara puncak. Tahun ini acara puncaknya akan dilaksanakan di Jayapura, Papua, nanti bersama Presiden dan Ibu Negara. Ibu Negara ya. Dan proses untuk bisa disampaikan ke Pak Presiden dan Ibu Negara, Forum Anak nanti akan mengolahnya terakhir itu di Jakarta 15 sampai 17 dan 18 hasilnya akan diserahkan ke Ketua Panitia Acara Puncak, dan diharapkan nanti perwakilannya bisa membacakan langsung di depan Presiden tanggal 23 Juli. Pas persis dengan peringatan Hari Anak Nasional. Di Jayapura, Pak? Di Jayapura, betul. Oke, baik. Ini menarik, tadi dari awal saya highlight sedikit soal Pancasila, Pak Nahar. Mungkin Pak Nahar bisa sedikit elaborasi, apakah anak-anak juga tanda kutip menjadi lambat laun akan menjadi duta-duta Pancasila yang kemudian bisa melakukan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, tahun ini kan setiap Hari Anak Nasional itu ada tema dan subtema. Tema utamanya itu adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Anak Indonesia itu harus dilindungi, dipenuhi haknya dan dilindungi kalau ada persoalan. Lalu kemudian untuk mewujudkan itu ada beberapa subtema untuk mengawalnya. Salah satu subtema untuk mengawalnya adalah Pancasila di hati anak Indonesia. Oh, itu kaitannya ya. Nilai-nilai Pancasila itu harus dipahami, diterjemahkan dalam kehidupan anak-anak kita, orang yang hidup bersama anak kita, sehingga ini menjadi subtema yang ini akan dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan menuju atau rangkaian dari Hari Anak Nasional itu. Jadi menuju tanggal 23 Juli itu, menuju dan sesudah ini dilaksanakan. Khusus untuk pelaksanaan acara dengan subtema Pancasila di hati anak Indonesia ini rencananya akan dilaksanakan di NTT. Di NTT itu untuk menjembatani peringatan Hari Anak Nasional dan menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga jadi anak-anak kita dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan, lalu kemudian itu menjadi falsafah pandangan hidup keseharian, lalu kemudian kita tuangkan dalam praktek-praktek langsung dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya. Itu. Dan nanti acaranya itu ya tentu ini hanya simbolisasi saja, tetapi ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan, baik berupa parade marching band, panggung kreasi anak, uluran
kasih, zona bermain anak, kreasi batik, anak untuk bangsa, dan jelajah sapa. Nah, jelajah sapa ini AND menjadi salah satu titik saja karena menjelang Hari Anak Nasional, jelajah sapa itu dilaksanakan di beberapa titik, dan ini bentuk kepedulian ya. Jadi kan nilai-nilai itu diimplementasikan lah ya melalui bagaimana kita harus saling mengasihi, lalu kemudian menghargai dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga perlu terus dilaksanakan. Jadi nilai-nilai yang dikembangkan setiap hari peringatan Hari Anak Nasional, cerdas, bahagia, berani, peduli, berakhlak mulia, ini juga diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila gitu, diantaranya. Oke, baik. Teman-teman semua, ini menarik ya, karena ada visi ke depan, ada core values, cerdas, bahagia, berani, peduli, berakhlak mulia. Tapi di sisi lain tadi kita banyak dengar dari Pak Nahar juga ya, anak-anak kadang dijadikan objek, bukan subjek. Mereka tidak didengar. Yang ada, kamu harus mendengarkan orang tuamu atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Di sisi lain Pak Nahar kan kasus-kasus yang menimpa anak-anak juga cukup banyak ya Pak Nahar ya. Mungkin bisa di-highlight sedikit ke teman-teman media, gimana kondisinya sekarang Pak, kasus-kasus yang menimpa anak. Oke, kembali lagi ke tema dan subtema. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang secara spesifik namanya perlindungan anak, maka ini punya mandat khusus untuk mengawal ini gitu ya, sehingga anak terlindungi Indonesia Maju sebagai satu tema itu juga di backup oleh beberapa subtema yang dirasakan hari ini menjadi persoalan mereka. Contoh soal ancaman game online, judi online, Judol ya. itu juga berdampak kepada anak. Pak Menko Polhukam kemarin sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Judul menyampaikan data 2% di antara penjudi itu adalah usianya 10 tahun ke bawah. Belum yang usianya 10 sampai 20 tahun itu ada 11%. Kalau 2% saja dari angka 4.000 penjudi itu sudah 80.000. Dan artinya itu anak ya Pak ya? Itu anak. Belum lagi anak-anak yang terimbas karena orang dewasa melakukan judi online. Misalnya ayahnya melakukan judi online. Dari pengaduan yang masuk ke layanan pengaduan sahabat perempuan dan anak 129, itu ada 6 aduan, pelakunya adalah ayahnya. Tapi kemudian berdampak kepada, karena dia harus punya uang untuk eksis main judi, terus main lalu kemudian habis tuh uangnya. Habis uang, dia kerja, hasilnya nggak untuk istri sama anak. Lalu kemudian karena itu judi online, lalu kemudian akhirnya melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anaknya. Jadi ada efek lanjutannya. Efek lanjutannya. Jadi bahwa itu bahaya yang mengancam anak-anak kita. Salah satu diantaranya. Jadi salah satu subtema yang akan digaungkan di acara puncak penyusunan suara anak itu adalah anak cerdas berinternet sehat. Jadi ini salah satu fokus yang saat ini juga dirasakan oleh anak-anak kita, bahwa mudah pegang gadget. Tapi ternyata itu menjadi alat orang lain yang berniat tidak baik masuk menggunakan itu untuk merusak anak-anak Indonesia. Inilah yang harus menjadi kewaspadaan bagi banyak orang. Tidak dilakukan upaya, tidak mendengar keluhan mereka. Jangan-jangan anak kita di rumah kita, di dalam kamar itu udah disusupi oleh orang-orang yang berniat jahat. Jadi ini salah satu saja yang kemudian diangkat menjadi subtema utama yang nanti itu akan menjadi fokus yang diangkat di acara festival ekspresi anak gitu ya. Nah, untuk acara puncaknya sendiri, subtemanya nanti adalah suara anak membangun bangsa.
Suara anak membangun, membangun bangsa. bangsa. Baik. Jadi nanti ND adalah tadi Pancasila di Pancasila, hati anak Pancasila di hati Indonesia. anak. Jadi lebih banyak mendengarkan suara anak. Ini Ya. jadi sehari itu kita mengingatkan bahwa sebagian dari kita sepertiganya adalah anak-anak. Ya. Dan di antara mereka itu yang paling penting adalah pandangan dan suara mereka harus didengar. Ya. Dan itu menjadi inti dari peringatan Hari Anak Nasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Nahar untuk penjelasannya. Ini teman-teman dari Forum Anak kita kasih kesempatan bicara juga atau mereka hanya ikut? Boleh? Ya boleh juga, karena mereka ini nanti jadi aktor utamanya. Ini sebagian yang ada di pusat. Oh, oke. Iya, jadi nanti juga koneksinya adalah bahwa dari 1 Juni kemarin itu 1 Juni. prosesi untuk menyusun suara anak itu sudah berjalan. Oke, draftnya sudah mulai berjalan. Ya, Pak? Iya, mulai menyerap suara-suara Menyerap, itu ya. dari seluruh Indonesia. Nanti makanya Forum Anak Nasional nanti akan berkumpul, Iya. akan hadir 38 perwakilan dari 38 provinsi. ya. Ini untuk memastikan suara mereka itu tersusun dengan rapi dan bisa disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, Oke. orang tua dan semua stakeholder yang berkaitan dengan anak. Dan mereka adalah aktor utamanya dan bisa ditanya Oke. tahapan yang akan dilalui di menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Oke, baik. Pak Nahar, kita tahan sebentar. Mungkin nggak lama waktunya, kita akan sedikit ngobrol ya. Boleh perkenalan diri sedikit, mulai dari Mbak yang, kalau sana Mbak wartawan ya. Oh itu ya Mbak wartawan, itu bukan anak, itu anak dewasa. Silakan Mbak. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Alvina dari Alvina. Iya, dari Malfora, Media Forum Anak. Oke, berikutnya. Jadi salah satu alat kelengkapan dari Forum Anak Nasional juga. Oke, baik. Halo Ayah, Bunda, saya Andin. Ayah Bunda. Iya emang ayah Bunda. Oke. Lanjut. Saya Andin, Andin. fasilitator Forum Anak Nasional, salah satu alat kelengkapan juga di FAN. Oke, berikutnya. Oke, halo Ayah Bunda, selamat siang. Perkenalkan saya Rido dari pengurus Forum Anak Nasional. SMA atau sekolahnya, mohon maaf. Oh ya, kalau kebetulan sudah kuliah semester 2, sudah kuliah. cuma usianya masih 16. Oh, jangan-jangan ikut akselerasi ya? Iya. Wah luar biasa. Baik, tepuk tangan boleh, akselerasi berarti luar biasa. Kita mau dengar begitu ya, apa yang adik-adik ingin sampaikan begitu ya terkait tema utamanya anak terlindungi Indonesia maju. Apakah adik-adik di depan saya ini yakin kalau anak terlindungi Indonesia akan maju? Silakan, dalam beberapa kalimat boleh. Oke, baik. Sebetulnya ini subtema dari Hari Anak Nasional itu anak terlindungi Indonesia maju itu sebetulnya adalah cita-cita kita bersama, bukan hanya Oke. pemerintah dalam hal ini, tapi masyarakat semua juga harus terlibat untuk anak terlindungi Indonesia maju ini. Karena kalau misalnya anak-anak Indonesia yang nanti 2045 itu kita selalu sekarang ini sedang ngobrol-ngobrol tentang Gaungkan ya. Indonesia Emas 2045. Tapi kalau misal anak-anak Indonesia kayak tadi, nah di subtemanya ini kan juga sebagai bentuk pencegahan dari kekerasan kayak tadi terpapar judi online, pornografi, terus juga kekerasan radikalisme ya. iya, terus juga tindak perdagangan orang. Nah, TPPO, jadi tidak akan terjadi 2045 Indonesia Emas kalau anak-anak Indonesia tidak terlindungi dan tidak menjadi fokus bersama, cita-cita bersama. Jadi makanya kenapa sih kan ada hak asasi manusia juga, tapi ada hak anak karena anak-anak itu belum bisa untuk masih butuh bantuan orang-orang dewasa, bukan hanya orang tuanya tapi orang dewasa di sekitarnya untuk melindunginya. Di sekitar anak itu sendiri ya. Betul. Jadi ini cita-cita bangsa Indonesia. Baik, keren. Berikutnya, boleh? Iya, menurut saya untuk mencapai Indonesia maju memang harus dari anak dulu kalau dari pandangan saya. Karena anak itu akan menjadi orang dewasa, akan menjadi orang tua juga. Nah, anak ini harus dilindungi karena jika dari anak aja dia udah dilindungi, udah merasa aman, maka dia akan menjadi orang dewasa yang bertumbuh baik dan akan
menciptakan Indonesia emas di 2045 itu. Iya, baik, terima kasih. Berikutnya yang terakhir. Iya ya, kalau saya sih paling setuju dengan tema ini dari subtemanya yaitu anak cerdas berinternet sehat yang tadi Iya, sudah iya. dibahas. Karena memang Oke. sekarang lagi booming-boomingnya juga kan. Apalagi gadget sudah di tangan ya. Iya, dan itu sangat dekat dengan anak-anak. Nah, Ya. kalau kami dari Media Forum Anak sebenarnya kan kami tugasnya untuk menyampaikan informasi layak anak melalui konten-konten, melalui majalah dari majalah Forum Anak itu juga sudah kami sebarkan. Nah, harapannya memang nantinya di Hari Anak Nasional ini semua pihak bisa berkolaborasi Ya. bersama-sama baik tidak hanya dari anak-anak maupun dari pemerintah saja tapi juga dari orang tua, dari media dan dari seluruh pihak untuk sama-sama mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju. Seperti Baik, itu. terima kasih kakak-kakak, adik-adik yang pinter banget sih menurut saya ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka bertiga teman-teman. Kita boleh buka tanya jawab, Pak Nahar? Iya boleh, boleh. Boleh ya teman-teman ya, silahkan untuk kemudian bisa mengelaborasi lebih dalam lagi. Apa yang disampaikan Pak Nahar tadi, kalau mungkin ada problem tadi judi online yang sekarang lagi marak ya, itu sangat relevan sekali dengan apa yang terjadi dan pemerintah juga membentuk Satgas pemberantasan judi online dan sebagainya. Nanti teman-teman boleh tanya juga ke mereka terkait judi online atau ada yang main judi online, saya nggak tahu ya. Mungkin ada di sekitarnya begitu ya. Ya itu kan fakta yang sebenarnya ada tadi Pak Nahar menyebutkan sekitar berapa Pak? 2%. 2%. 2% usia sampai 10 tahun. Nah itu termasuk usia anak. Bu Derini mau bertanya? Silakan Bu Derini. Boleh dipakai mic-nya Bu Des? Perkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Pertanyaan. Yang pertama tentang tema. Mengapa nggak mengambil tema anak Indonesia, Terlindungi. Ya, betul ya? anak terlindungi Indonesia maju dan apa tadi Pancasila? Nah itu Ya, ada subtemanya enam. deh. Ada 6. Ada 6 subtema. Ada Nah, 6 subtema. Kenapa mengambil tema itu Pak? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua pemilihan lokasi Papua. Jayapura Ada ya. apa dengan Papua? Kemudian kondisi anak Indonesia dengan Pancasila. Sudah adakah data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan seperti apa anak-anak Indonesia ini menyatu dengan Pancasila atau punya jiwa di dalam Memaknai Pancasila. memaknai Pancasila di dalam dirinya. Terima kasih. Baik. Kita langsung jawab, Manahar? Boleh? Iya, Silakan. iya, yang pertama tentu kalau tema ini sudah diputuskan anak terlindungi Indonesia maju. Jadi ini menyesuaikan dengan prioritas kebijakan 5 tahun yang sudah berjalan. Tentu merujuk kepada arahan Presiden kepada Ibu Menteri PPA juga gitu ya, bahwa ada 5 arahan gitu ya, dan itu perlu dikawal. Salah satunya adalah menurunkan kekerasan, lalu kemudian menurunkan pekerja anak, lalu kemudian mencegah perkawinan dan soal pengasuhan yang baik. Nah, prinsipnya bahwa ketika anak terlindungi artinya ada subsistem yang dipenuhi. Nah, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu ada kebijakan, pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, selalu mengacu pada 5 subsistem ya, 5 instrumen yang dijadikan acuan apakah di satu wilayah itu sudah dipenuhi atau belum. Satu soal pemenuhan hak sipil gitu ya, hak sipil dan partisipasi. Bagaimana kondisinya? Jangan-jangan anak-anak kita ini hanya jadi pendengar gitu. Enggak disampaikan misalnya kebutuhan mereka yang sesungguhnya itu apa, lalu kemudian didengar, lalu kemudian dilaksanakan. Lalu kemudian yang kedua soal lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini juga hak anak yang harus dipenuhi, karena sebagian masalah yang muncul sumbernya adalah karena lingkungannya nggak ramah, lalu kemudian juga pengasuhannya kurang layak gitu ya, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain. Yang ketiga adalah soal kesejahteraan dan kesejahteraan. Jadi ini juga hak yang harus juga dipenuhi. Kalau misalnya kesehatannya tidak dipenuhi, tentu banyak persoalan
persoalan-persoalan lain juga yang bisa mengikuti nanti di tumbuh kembang anaknya juga akan ada hambatan-hambatan tertentu. Yang keempat adalah soal pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Hak itu tentu terus dilaksanakan. Bukan hanya itu, tapi kemudian ketika ada sebagian dari anak kita mengalami kekerasan, menjadi korban eksploitasi dan segala macam, maka dia juga dipastikan mendapatkan pelindungan khusus. Jadi 5 instrumen itu, subsistem dari kebijakan Kabupaten Layak Anak ini harus dilaksanakan. Nah, ketika semua dilaksanakan, sesungguhnya ujungnya adalah memastikan upaya melindungi anak Indonesia ini bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka tema utama yang selalu kita kawal adalah anak terlindungi Indonesia maju gitu ya. Dengan subsistem, dengan subtema yang saat ini ada 6. Tetapi ini hanya untuk yang muncul ketika dirumuskan untuk ditetapkan dalam pedoman. Meskipun dari 6 itu nanti bisa berkembang karena ada proses penyusunan suara anak. Ya. Suara anak itu bisa jadi karena setiap tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu antara 10 sampai 15 suara akan muncul. Disampaikan ya Pak. Yang disampaikan itu macam-macam. Yang tadi diantaranya adalah beberapa yang mereka rasakan, mereka khawatirkan gitu, mereka apa yang dibutuhkan itu muncul di situ. Bisa jadi misalnya suara yang sebelah timur Indonesia itu berbeda dengan suara yang di tengah. Di tengah. Itu sangat tergantung dari lingkungan anak-anak masing-masing dan mereka yang dihadapi. Oleh karena itu maka menjawab pertanyaan yang kedua, anak Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, lalu kemudian juga tahun ini maka pemerintah kemudian memutuskan untuk membuat acara puncak ini di timur di Jayapura. Jadi ini yang sudah dilaksanakan, tapi tahapannya tentu memperhatikan juga kebutuhan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya bahwa suara anak ini menyerap dari seluruh wilayah Indonesia. Dari 400 berapa kabupaten kota ya. Lalu kemudian dari seluruh, nanti perwakilan dari 38 provinsinya itu akan membawa suara-suara dari wilayahnya masing-masing. Dikumpulkan Pak ya. Ya gitu. Gitu. Ada yang belum terjawab ya? Yang ketiga apa tadi? Tadi persoalan. Memaknai Pancasila tadi Pak. Pancasila di hati anak Indonesia tentu harus terus menjadi tadi ya falsafah hidup. Ya. Kita ini ada karena Pancasila, ya kan? Dan kita digariskan untuk menjalani kehidupan di negara Republik Indonesia itu karena dasarnya adalah Pancasila. Sehingga itu dalam setiap kehidupan dan pelaksanaan itu harus mengimplementasikan nilai-nilai 5 sila dalam Pancasila itu. Nah ini yang kemudian kita representasikan juga dalam satu kegiatan di rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Pancasila di hati anak Indonesia adalah satu yang menjadi subtema dari pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Di samping tadi yang sudah disampaikan bahwa isu anak cerdas berinternet gitu ya, berinternet sehat itu ya, jadi itu juga menjadi fokus. Jadi ini warna-warna yang pada di awal-awal itu terekam ada situasi yang harus diperhatikan, dan 6 subtema ini adalah isu-isu yang tetap harus menjadi perhatian. Dan dari 6 itu bisa jadi akan berkembang ketika suara anak itu nanti akan dirumuskan oleh anak-anak itu sendiri gitu ya, oleh anak-anak itu sendiri, dan terakhir mudah-mudahan tanggal 18 itu sudah disiapkan, dan setelah siap tentu dibawa ke acara puncak di Jayapura nanti. Nanti yang membacakan pasti anak-anak juga ya Pak ya? Iya, iya dong. Setiap tahun selalu yang membacakan anak-anak, ya kan suara mereka kan ya itu. Bu Derini terjawab sudah? Kenapa Papua? Iya, karena tadi prinsipnya bahwa anak-anak Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke. Iya kan? Acara puncak enggak selalu di satu tempat gitu ya.
kadang di istana, kadang kemarin di Bogor, di mana gitu ya. Jadi ini Sekarang kita ke Papua ya Pak. Papua. Jayapura. Baik Bu De, terima kasih Bu Derini dari Kedaulatan Rakyat. Teman-teman yang lain boleh? Mas silakan. Perkenalkan diri Ya. mungkin belum ada yang silakan. Izin Pak, saya Lukman dari RRI. Ini menarik sih kalau bicara masalah anak terlindungi Indonesia Maju, kalau bicara subtema yang poin pertama, anak cerdas berinternet sehat dan juga pengasuhan layak untuk anak digital parenting. Yang saya mau tanyakan gini, ini pengalaman pribadi sebenarnya. Boleh. Ketika anak saya kasih konten-konten anak nih Pak, yang memang awalnya tuh konten anak memang di awalnya itu. Oke. Namun ketika di pertengahan itu si anak ini memang melontarkan kata-kata yang memang tidak sepantasnya. Ada juga konten kalau bicara digital parenting ini juga ada konten yang dia bersama orang tuanya, Ya. tapi si anak ini diseret-seret ke kehidupan orang dewasa. Dianggap lucu-lucuan, seperti misalnya itu ayah kamu tuh sama janda sebelah atau seperti itulah segala macam lah. Itu kan nggak layak untuk ditonton. Betul. Tapi kalau sepintas kita sebagai orang tua melihat ini konten anak gitu. Nah itu adanya di tengah untuk hal-hal yang tidak layak lah menurut saya untuk anak. Nah, yang saya tanyakan dari PPA sendiri Pak, ini untuk melindungi anak Indonesia sendiri kalau bicara konten, apakah ada koordinasi dengan Kominfo ataupun dari YouTube Indonesia yang mungkin nantinya bisa memblokir konten-konten situ ataupun bukan memblokir tapi memberikan pemahaman kepada konten kreator khususnya para orang tua ini membuat konten anak yang memang dengan bahasa yang sesuai dengan anak, dengan konten yang tidak ditarik-tarik ke permasalahan orang dewasa. Seperti itu mungkin dari Pak Nahar bisa dijawab, dari komunitas ini juga bisa dijawab. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Mas Lukman. Iya, langsung ya. Silakan Bapak. Jadi nanti jawaban saya tentu bisa beda dengan apa yang dirasakan oleh wakil anak-anak kan gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa hidup itu adalah sebuah kenyataan gitu ya. Kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Itu keniscayaan gitu ya. Sesuai kalau seandainya tujuan-tujuan membuat berbagai program untuk memastikan bahwa yang diharapkan nih misalnya tumbuh kembang anak itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fungsi penggunaan HP gadget untuk tujuan belajar, untuk tujuan mudah komunikasi itu tujuan-tujuan yang sesuai baik. Tapi tentu apa yang kita lakukan kadang itu juga beririsan dengan misalnya ini peluang-peluang bagi pihak-pihak lain untuk memanfaatkan misalnya kecanggihan teknologi, lalu kemudian kemudahan sekarang kan dimudahkan nih untuk transfer untuk apa juga ini tadi yang disampaikan kok konten anak kemudian kok munculnya omongan yang nggak baik. Iya. Bahkan bukan hanya itu, kadang mulai dikenalkan ada notifikasi ketika diklik bukan hanya ucapan lagi tuh, konten-konten pornografi, konten-konten bahkan konten-konten judi online bisa muncul dari situ. Yang tadinya nggak kenal, akhirnya karena berulang kali dikenalkan, lalu kemudian akhirnya kok ada tawaran misalnya sesuatu yang menarik. Jadi dari situlah kemudian ini ancaman mulai. Ya. Nah tentu tadi karena ini ada hal-hal yang harus diwaspadai, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga intent ya, kita berkolaborasi, bersinergi, dan salah satu keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online juga karena pertama adalah tujuannya untuk mengoptimalisasi upaya pencegahan dan penanganan. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan tentu ini kita berkolaborasi juga dengan Kominfo kalau ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang kira-kira membahayakan anak-anak. Contoh pada saat kejadian ada anak yang membunuh anak untuk diambil organ tubuhnya. Iya. Kita langsung aja melaporkan untuk situs-situs itu untuk di take down.
kan ada mekanisme, ada konten aduan gitu ya, ada yang disiapkan oleh Kominfo. Ketika itu masuk, lalu kemudian kita cek lagi sudah nggak ada gitu ya. Jadi dan Kominfo tentu sesuai dengan tusinya dia melakukan upaya-upaya. Di sisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tentu tadi dari aspek pencegahan dan dari aspek perlindungan khusus ini benar-benar kita kawal dengan memastikan bahwa pemerintah daerah itu semakin hari semakin kuat khususnya dalam rangka upaya pencegahan, dan Hari Anak menjadi salah satu bagian dari cara kita untuk mensosialisasikan bahwa ada di antara kita adalah anak-anak, ada di antara kita yang usianya anak-anak itu punya hak, ada di antara anak-anak juga yang memerlukan perlindungan khusus gitu ya. Jadi ini diingatkan, maka bukan menjadi tanggung jawab orang tua saja, tetapi di lingkungan termasuk misalnya sekolah, termasuk juga penyedia layanan lainnya, misalnya yang menyediakan HP. Lalu kemudian tadi kan soal provider tertentu ya, platform-platform tertentu yang kemudian kan terakhir kan diingatkan kan media tertentu diancam akan diblokir kan gitu ya. Itu memang ada aturannya, dan siapapun bisa melaporkan, dan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tentu sesuai dengan tusinya 129 bisa menjadi alat ketika misalnya ada persoalan terhadap perempuan dan anak yang berkaitan misalnya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, maka 129 bisa dijadikan tujuan untuk melaporkan. Jadi tekan 129 di pengaduan itu, lalu kemudian tim akan memproses pengaduan itu ke instansi terkait. Jadi poinnya adalah ada sisi baik dari perkembangan teknologi, tapi juga harus diwaspadai dampak-dampak negatif lainnya. Karena dari kejadian-kejadian tadi itu kita kadang-kadang berselancar di internet tujuannya adalah untuk mencari bahan gitu ya. Tapi kemudian disodorkan ada notifikasi yang kita tidak cari, kok tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi ini khusus bagi orang tua nih peringatan. Jadi jangan lebih pandai anaknya daripada orang tuanya. Jadi harus imbang juga nih, harus imbang juga. Artinya mana yang harus diwaspadai, mana yang tidak. Jadi literasi digital, digital parenting itu menjadi instrumen untuk memastikan bahwa ternyata enggak harus mengasuh itu kontak secara fisik gitu. Tapi misalnya mengendalikan bagaimana misalnya mana yang bisa dibuka, mana yang tidak bisa dibuka. Itu kan bukan hanya pengawasan orang tua, tetapi platform-platform tertentu itu sesuai dengan peraturan yang ada, itu juga diatur. Bahkan bicara soal judi online dan pornografi itu hal yang sangat dilarang untuk menjadi bagian dari semua yang berkaitan dengan daring gitu ya. Karena judi online jelas-jelas pidana Pak Anhar ya. Iya. Tindakan pidana artinya melanggar hukum betul ya, jika itu ada ditawarkan begitu. Iya, dan Kominfo juga sudah punya aturan tentang klasifikasi game. Betul. Ada undang-undang ITE itu ada perubahan terbaru itu 2 pasal itu fokus di perlindungan anak. Di ranah daring, sehingga nanti penyelenggara sistem elektronik PSE itu platform-platform itu akan diminta berkontribusi untuk sama-sama melindungi anak kita ya, anak Indonesia. Baik, Mas Lukman sudah cukup menjawab? Ya, mungkin yang itu Pak yang terkait dengan penyuluhan yang digital content creator terkait digital parenting, mungkin dari PPA sendiri bekerja sama dengan Kominfo ataupun pihak YouTube-nya sendiri memberikan penyuluhan atau seperti apa, karena kalau bicara konten anak ini kebanyakan perempuan Pak, ibu-ibu nih yang biasanya memberikan membuat konten-konten seperti itu yang suka menarik-narik usia anak ini ke kehidupan dewasa. Kalau bapak-bapak sendiri justru lebih ke fokus ke mainan aja gitu, nggak melebar kemana-mana lah. Tapi kalau si ibu-ibu ini ya seperti itu, mungkin bisa kedepannya mungkin ya ini bisa dijadikan masukan buat konten kreator sendiri bagaimana menyajikan
konten untuk anak itu seperti apa. Karena kalau kita lihat view-nya itu luar biasa sekali Pak. Itu cepat itu, konten anak itu yang nonton itu luar biasa. Langsung ya? Iya. Like-nya banyak ya? Iya, penontonnya juga banyak. Karena Penontonnya kebanyakan juga orang, kebanyakan orang tua mungkin sudah terlalu percaya melihat di depannya begitu konten anak ya dikasih aja. Dikasih gitu. aja. Tapi di Kalau tengahnya isinya menjebak belum tentu. kalau menurut saya sih kayak menjebak seperti itu. Baik. Kalau dirasa cukup, mungkin teman-teman di depan siapa yang bisa mewakili, ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait tadi kadang-kadang kita buka selancar di internet gitu ya, tiba-tiba ada yang muncul. Ada nggak tips-tips dari kalian yang mungkin ya biasa gitu ya? Oh, atau Pak Nahar ada yang ingin disampaikan? Ada tadi upayanya apa? Sebetulnya banyak yang sudah dilakukan ya. Literasi digital itu terus-terusan tuh, baik di Kominfo maupun di KPPA juga. Lalu kemudian digital parenting, terus memastikan bahwa internet aman untuk anak. Kami dengan beberapa lembaga juga selalu mensosialisasikan dan memberikan pelatihan-pelatihan baik ke anak-anak maupun ke orang dewasa, sehingga kita berharap tadi dengan pemahaman tentang bagaimana berinternet sehat gitu ya, aman, dan memahami hal-hal yang mana yang baik, mana yang tidak baik, maka kita harapkan yang baik itulah berkontribusi dalam menyiapkan generasi kita lebih baik lagi gitu. Iya betul, literasi itu memang menjadi perlu digarisbawahi ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin mewakili saja, boleh? Terkait pertanyaan tadi mungkin sangat relate ayah dengan anak-anak gitu ya. Nah mungkin peran orang tua juga penting, apalagi sekarang orang tua ini mungkin ada yang keduanya Bekerja. sibuk gitu kerja, Betul. jadi anaknya ditinggal. Padahal saat anak bermain gadget, justru peran orang tua di situ lebih besar, karena harus mengawasi. Kayak tadi misal ada, kalau misalnya anaknya buka TikTok atau buka ini aku sebut aja platformnya ya, karena yang lagi banyak gitu ya, TikTok, YouTube itu sekarang tuh gampang gitu, anak tinggal scroll. Nah kontennya itu yang tadinya konten anak tiba-tiba nanti berubah ke konten dewasa, atau yang bisa menimbulkan tadi omongannya kasar atau bahasa yang tidak bagus untuk anak. Nah jadi di situ sebetulnya peran orang tua. Nah juga orang tua ini, nah ini buat orang-orang tua yang nanti nonton itu, yang punya adik-adik, anak-anak ya, tentunya di bawah 18 tahun, anak-anak itu punya hak privasi, hak perlindungan. Jadi orang tua itu nggak bisa sembarang, ini anak saya ya udah tanggung jawab saya, bukan begitu. Tapi nanti kalau misalnya anak yang masih tadi balita atau batita diekspos di media sosial, itu nanti banyak disalahgunakan, banyak dieksploitasi. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, ada AI. Lebih jahat lagi, nanti banyak banget anak-anak kita yang tadinya orang tuanya ya udah cuma di post aja nih di Instagram mukanya, tapi nanti tiba-tiba ada di gambar yang lain. Jadi orang tua juga harus paham tentang hak privasi anak. Makanya sangat-sangat mendukung juga kalau misalkan ada orang tua yang belum memberikan gadget kepada anak atau masih menjaga privasi anak gitu di media sosial. Itu aku sangat sudah banyak melihat gerakannya gitu ya di media sosial tuh bagus-bagus banget gitu. Nah tapi di sisi lain tentunya banyak juga yang belum mengerti. Makanya kami di Forum Anak itu punya peran dua, pelopor dan pelapor. Nah di pelopornya ini tadi kita menyuarakan hak-hak anak tentunya di perlindungan. Apalagi sekarang di dunia digital. Tadi banyak banget perlindungan anak dari dunia digital. Bukan hanya anak yang terpapar tapi dari orang tua juga. Apakah orang tuanya justru yang menjadi faktor anak tersebut terekspos bahkan tereksploitasi di media sosial. Jadi biar edukasi viral gitu ya, biar viral. Betul banget, karena mengejar viral gitu. Jadi edukasi itu bukan hanya satu, misal ke anak diajarin kalau ada konten yang kayak gini nanti di skip ya Dek, tapi orang tuanya juga yang harus mengerti, seperti itu. Orang tua dan anak. Terima kasih ya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Ada yang ingin bertanya? Oh silakan Mbak, silakan diperkenalkan dirinya, boleh? Cek, oke. Selamat siang Pak Nahar, saya Lilis dari suara.com. Oke, Lilis. Pertanyaan pertama,
terkait subtema soal berinternet secara sehat, mungkin boleh dielaborasi Pak. Berinternet secara sehat tuh seperti apa gitu? Apa yang harus diketahui oleh orang tua dalam memberikan gadget kepada anaknya, tanggung jawabnya harus seperti apa gitu. Lalu yang kedua, keluhan soal anak itu yang sekarang banyak terjadi adalah tentang anak-anak ini kenapa banyak yang mudah berkata kasar begitu Pak. Bahkan dari anak-anak yang masih usianya balita gitu, rasanya kok mereka ucapannya sekarang jadi nggak enak banget didengar gitu. Nah mungkin bagaimana Kemen PPA memotret anak-anak secara adab dan perilaku begitu, apakah memang kenyataannya seperti itu, seperti yang dikeluhkan gitu. Lalu yang ketiga mungkin untuk teman-teman dari Forum Anak, ini kan tadi bicara soal anak terlindungi gitu, tapi misalnya kita ambil contoh kasus kekerasan seksual begitu, itu juga anak-anak jadi korban yang cukup banyak gitu. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mencatat kalau korbannya itu kebanyakan anak-anak perempuan dan usia remaja. Tapi sayangnya mereka ini takut untuk cerita ke orang dewasa gitu, entah itu ke orang tua ataupun ke kakak yang mungkin usianya lebih tua dari mereka gitu. Nah mungkin kalian sebagai perwakilan dari anak, gimana sih cara bikin anak-anak itu nyaman dengan ceritanya tuh ke keluarganya sendiri, bukan ke teman sebaya yang mungkin dalam mencari solusi atau memberikan solusi mungkin dirasa kurang bijak, atau setidaknya kan ketika kalau misalnya cerita ke orang tua mungkin solusinya bisa lebih terarah gitu. Gimana cara kita orang dewasa bisa membuat kalian nyaman dan merasa aman untuk mau cerita ke orang dewasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Rilis. Ya. Silakan Pak. Iya, kita coba mulai dari subtema anak cerdas berinternet sehat. Ya. Jadi anak maupun orang tua itu sudah harus cerdas ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan itu, apalagi ketika dia berinternet gitu ya. Sehat tentu harus dimaknai baik fisik maupun psikis gitu ya. Jadi cerdas memilih mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya, mana yang harus ditiru, mana yang tidak ditiru, itu poin utama. Lalu kemudian sehat tentu ini berkaitan dengan bagaimana cara kita punya komitmen clear di antara anggota keluarga, antara anak dengan orang tua. Contoh misalnya gimana kita mau sehat ketika mengkonsumsi internet siang malam sampai tidur juga terlelap baru lepas nih putus dengan jaringan internet kan gitu ya. Yang di depan senyum semua ini kayaknya sambil tidur semua kayaknya Pak, gitu lihat ya. internet. Tapi nggak ada ukuran ya, semakin tebal kacamatanya karena keseringan Iya. Tapi ini poin penting gitu ya. Jadi harus cerdas dan harus sehat berinternet supaya nanti juga bisa disepakati sehari sih berapa jam sih gitu ya. Lalu kemudian tidak semua tempat, di mana saja, di toilet, di tempat tidur sampai merem gitu terus aja kan gitu. Itu nggak sehat, itu nggak baik gitu ya. Apalagi kemudian mengkonsumsi konten-konten yang tidak direkomendasikan kan gitu. Karena tadi misalnya tadi kan udah disampaikan ketidaktahuan, pengetahuan yang terbatas, akhirnya lalu kemudian bisa masuk, ada yang nawarin lalu kemudian dituntun masuk gitu ya, sehingga yang tidak dicari kemudian dia dapatkan. Yang dia dapatkan itu justru awal dari masalah muncul bagi anak-anak dan keluarga. Itu harusnya sudah diantisipasi dari anak sendiri maupun orang tua yang paling dekat untuk mengawasi itu. Di sisi lain tentu pemerintah juga punya kebijakan untuk membackup misalnya semua aturan yang berkaitan dengan bagaimana mengamankan internet dari paparan negatif terhadap anak, itu dilakukan. Sehingga Satgas Judi Online, Satgas Pornografi itu dibentuk. Upaya-upaya ini tentu untuk mendukung, tadi salah satunya adalah untuk mengamankan keluarganya aktif, anaknya
diberikan pengetahuan sejak awal gitu ya, literasi digitalnya bagus, lalu kemudian dari luar juga di backup sehingga semua instrumen pendukung untuk mencegah anak-anak menjadi korban itu sudah dilakukan dengan baik. Bergerak ya Pak ya semua ya. Ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan Mbak Rilis tadi? Lilis ya? Oh ya, silakan. Baik, Mbak, dari tadi pertanyaannya gimana sih POV orang tua tuh pengen tahu ya gimana anak-anak itu biar mau bicara sama orang tuanya. Biar nyaman. Biar nyaman ya, biar nyaman dan terbuka. Sebenarnya memang agak ketawa juga ya karena memang di usia anak itu lebih percaya sama peer groupnya. Nah tapi itu benar kata Mbak Lilis bahwa orang tua sama peer group itu kadang tidak aman. Terus saran-saran yang diberikan juga kadang meleset kemana-mana. Nah sebenarnya anak-anak itu ketika biar nyaman dengan orang tua adalah nggak usah dijudge pertama. Karena kadang kalau anak-anak udah mau bicara, Bu aku tuh kan, tuh langsung kayak tuh kan udah dibilangin atau kayak kita belum ngomong baru 10 kata, orang tuh udah ngomong 100 kata gitu. Sebenarnya anak-anak tuh tahu bahwa yang dikata orang tua tuh udah benar gitu. Tapi memang bagaimana caranya mungkin untuk memvalidasi dulu perasaan anak. Ketika anak sedih, jangan langsung dibilang, kayak gitu aja nangis gitu loh. Tapi coba didengar dulu ya. Didengar dulu, divalidasi dulu. Terus coba ditanya dari awal gimana, kenapa bisa terjadi, terus bisa misalnya kalau sekali nggak bisa nih ngobrolannya sekali nggak tembus, ya udah anak-anak juga butuh mungkin waktu lain. Nah di waktu lain itu ditanya lagi kenapa dan bagaimana prosesnya terjadi atau misalnya apa yang terjadi di kamu gitu, tanpa harus langsung dimarahin, langsung dijudge gitu. Karena anak-anak juga di usia-usia peer group itu memang kan kalau sama temen ya udah kayak iya dibelain gitu, kayak iya memang dia yang salah, nah gitu. Tapi kalau sama orang tua kadang kita tuh langsung dimarahin gitu, langsung walaupun kena mental ya. Iya langsung kena mental gitu, padahal memang di ujung-ujungnya nanti orang tua bakal memberikan saran. Cuman di awal-awal itu untuk nyaman adalah anak perlu untuk divalidasi dulu perasaannya, didengar dengan baik dan untuk gak dipaksa. Misalnya sekali gak tembus cerita, bisa nanti cerita lagi. Dan orang tua juga bisa mau sama-sama ke profesional kalau misalnya memang dibutuhkan. Gitu. Oke. Luar biasa. Ada yang mau nambahin? Barangkali 1-2 menit? Silahkan. Mungkin tadi sempat disinggung juga terkait peran forum anak ya Kak ya di sini. Nah sebenarnya kalau dari forum anak nasional maupun forum anak daerah itu kami punya seperti Sapa 129 modelnya, cuman kami lebih ke konselor sebaya gitu. Jadi membuka layanan ataupun tempat cerita buat teman-teman yang mungkin mereka sungkan atau takut kayak cerita ke orang tuanya. Kadang ada beberapa kayak masalah itu mereka ketika curhat ke orang tuanya udah dijudge duluan. Nah mereka bingung mau cerita kemana. Nah di sini forum anak daerah, forum anak nasional, bahkan sampai ada forum anak desa itu yang sudah membuka tempat curhat itu tadi gitu. Jadi mulai tempat curhatnya bisa offline, bisa online, dan yang bagusnya di sini kebanyakan dari forum anak itu sudah punya mereka sudah terkapasitasi gitu oleh dinas daerah maupun dari kementerian. Jadi kita memang terkapasitasi untuk bagaimana menjadi konselor sebaya yang baik untuk teman-temannya. Jadi anak-anak juga tidak perlu takut gitu untuk cerita, tapi juga melihat dulu ceritanya kemana gitu. Bisa cerita ke forum anak atau langsung ke Sapa 129 atau ke dinas terkait seperti itu. Oke, jadi dibuat nyaman dulu ya bapak-bapak sini juga ya. Dibuat nyaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu ketika anaknya mau cerita. Mungkin sesuatu yang sifatnya privacy. Begitu ya, mohon maaf saya menyimpulkan, tapi yang jelas seperti itu tadi. Jangan kena mental dulu ya, dihakimi dulu, kemudian akhirnya nggak mau cerita. Dan akhirnya cerita ke yang lain malah dibelokin ke yang lain-lainnya. Tambah deh. Ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Bapak, dari forum wartawan Bapak, silakan. Silakan Mas Ivan dari balipuspanews.com. Silakan Mas Ivan. Bertanya kepada adik-adik kita ini nih. Kembali ke tema kita ya Bun ya, Pancasila di hati anak Indonesia.
bagaimana sih cara adik-adik kita ini dalam memaknai Pancasila di tengah kecanggihan teknologi sekarang ini? Itu aja. Terus ke Pak Nahar nih, aduh. Pak Nahar, tantangan seperti apa sih Pak Nahar dalam memberikan edukasi Pancasila di era digital saja? Sekarang ini Pak Nahar, di mana teknologi udah canggih, anak-anak juga udah sekarang udah pada beralih teknologi ini. Seperti apa tantangannya Pak Nahar dalam mengedukasi Pancasila di kalangan generasi milenial ini Pak Nahar? Terima kasih Pak. Iya. Mau teman-teman dulu, Pak Nahar atau mau Ya, duluan? tadi silakan. Silakan. Ya, silakan. Teman-teman silakan. Izin mungkin kalau dari pandangan anak sendiri tentang Pancasila ini kebetulan sekarang kan kurikulumnya sudah berbasis Pancasila. Kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil Pancasila. Nah, itu adalah sebuah peluang ya P5, P4 sebuah peluang bagi anak-anak yang nantinya menjadi penerus bangsa Indonesia ini sudah terpapar itu. Namun yang menjadi concern juga Pancasila ini bukan hanya sebatas menjadi dihafal atau saat upacara bendera saja, tapi benar-benar di sekolah maupun di keluarga, di lingkungan masyarakat, anak-anak itu diterapkan bahkan jadi subjeknya. Kayak misal Pancasila kita yang Persatuan Indonesia, nah itu anak-anak itu harus punya ditanami dari kecil nilai luhur seputar toleransi, menghargai pendapat orang lain, terus juga bermusyawarah. Jadi kembali ke nilai-nilai gotong royong, ke nilai-nilai Indonesia itu sendiri. Apalagi sekarang di dunia digital, sebetulnya kalau misalnya aku lihat fenomena di dunia digital ini, rasa nasionalisme anak-anak Indonesia ini atau orang-orang generasi zilenial, milenial ini harus dipancing dulu. Kayak waktu itu sempat ada warga negara asing yang menghina Indonesia, baru di situ kelihatan rasa nasionalismenya membela Indonesia. Nah, tapi bukan hanya dari situ saja. Jadi harus benar-benar diterapkan di lingkungan hidup, terus juga dimulai dari sekolah. Jadi betul-betul sebetulnya subtema ini juga menjadi peluang sendiri dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat, dari orang dewasa untuk dari sedini mungkin diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya diajarkan tapi diterapkan di lingkungan hidup. Karena Pancasila ini tadi anak-anak Indonesia itu sebetulnya yang di wilayah barat, tengah, timur mereka sudah tahu, tapi mengamalkannya belum ada ajaran nih dari orang-orang dewasanya bagaimana sih nilai-nilai Pancasila, karena mereka melihat orang-orang dewasa juga mungkin ada yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi betul-betul harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peluang-peluang tadi itu kita bisa kerjasama, bisa didorong dari pemerintah, dari masyarakat. Kalau di sekolah juga itu dari pihak sekolah betul-betul diterapkan. Sekarang tuh di sekolah ada ini apa namanya, misal kalau ada bencana kebencanaan itu P5-nya turun langsung ke sana buka donasi. Jadi ya. bukan terus juga pas di sekolah itu ada kegiatan rohani di masing-masing, jadi benar-benar terlihat gitu. Terus apa namanya, juga ada beberapa daerah yang sudah ada misal di upacara atau bukan hanya upacara bendera, di hari-hari penting gitu ya, hari-hari peringatan itu ada menerapkan baju adat. Jadi terlihat nih walaupun sekolah di Jawa Barat itu, ini pernah di sekolah aku di Bogor, walaupun di Bogor tapi siswanya asal sukunya harus berpakaian asal suku. Jadi terlihat walaupun sekolah di Jawa Barat tapi ada yang dari Madura, ada yang dari itu, benar-benar di situ kan jadinya tahu jadi inilah penerapannya Pancasila itu sendiri. Iya, menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Baik, terima kasih. Pak Nahar mau Ya, melanjutkan? ya, yang pertama tentu bahwa Pancasila sudah terbukti ya, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu tentu landasannya adalah 5 pandangan itu ya, falsafah itu. Lalu kemudian kita meyakini bahwa segala persoalan yang kita hadapi dari masa ke masa, termasuk yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita berharap kita bisa juga melakukan upaya-upayanya itu melalui pendekatan nilai-nilai itu gitu ya. Contoh misalnya bahwa kita harus meyakini betul bahwa kehidupan sudah ada yang ngatur, tapi kemudian ikhtiar lainnya perlu dilakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana cara memperlakukan
mengasuh anak, meskipun anak kita dalam situasi tertentu ini kadang-kadang ngeselin gitu ya misalnya, iya kan? Bahkan sebagian dari anak kita 4.000, 5.000-an itu berkonflik dengan hukum gitu ya. Enggak serta-merta lalu kemudian anak kita disalahin. Bisa jadi kenapa dia melakukan itu karena ada sebab lain. Bisa jadi orang tuanya tuh yang mendorong dia melakukan tindak pidana. Bisa jadi nih mereka nakal itu karena lingkungannya nggak baik kan gitu. Maka semua harus bertanggung jawab. Jadi memperlakukan mereka itu harus adil gitu ya. Kita memperlakukan mereka untuk memastikan bahwa masa depan mereka harus benar-benar kita siapkan. Kalau ada kesalahan, bukan kesalahan anak-anak. Mungkin cara mendidik, lingkungan juga yang mendorong mereka akhirnya salah gitu ya. Mestinya kita sudah dikasih pemahaman jangan mengkonsumsi itu, tapi kemudian dibiarkan. Lalu kemudian belajarnya bukan ke orang tua, tapi belajar ya dari yang tidak baik ya dia dapatkan dari mana saja, itu juga ini. Dan nilai persatuan seluruh Indonesia, tentu kita memandang bahwa sepertiga penduduk Indonesia itu kan usia anak. Itu harus menjadi perhatian kita gitu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah gitu ya. Itu prinsip melindungi anak itu adalah prinsip bersama melindungi anaknya tadi dibekali dengan dua peran ya, pelopor dan pelapor. Pelopor itu punya pengetahuan dan keterampilan tentang dirinya gitu ya, tentang dirinya, paham ada hak, paham tentang bagaimana melaksanakan hak itu. Lalu kemudian pelapor dia sadar bahwa ini ada bahaya-bahaya yang mengancam atau perlu, tadi kan perlu ya, tadi sudah diingetin nih, kalau misalnya di lingkungan keluarga ada keterbatasan, misalnya orang tua tadi, ini kita kok nggak punya pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan penjelasan, kan ada profesional gitu ya, jangan sampai nanti itu jadi stres ke anak, stres ke keluarga, muncul masalah baru kan gitu. Dan terakhir tentu nilai-nilai keadilan, bahwa anak kita harus diperlakukan secara adil gitu. Adil itu artinya bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, cara untuk mempersiapkan anak dengan baik ya tadi, apapun masalahnya mereka harus bisa didampingi dan disiapkan tetap memiliki masa depan gitu ya, sampai usia 18 tahun gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Ya, baik Pak Nahar. Sudah sekitar 4 orang tadi ya teman-teman yang bertanya. Apakah cukup sebelum kita mendengarkan semacam closing statement gitu? Boleh nanti dari teman-teman sedikit dan nanti ditutup oleh Pak Nahar. Silakan terkait nanti tanggal 23 Juli ya, kita akan sama-sama merayakan Hari Anak Nasional. Mungkin ada yang ingin disampaikan mewakili mungkin, karena ini masih berproses ya ke depan ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari teman-teman, nanti ditutup oleh Pak Nahar. Silakan. Monggo. Siapa? Oh ya. Oke, baik. Mungkin kalau dari kami dari Forum Anak Nasional memang sudah disampaikan oleh Ayah Nahar tadi bahwa kami saat ini sedang menyusun Suara Anak Indonesia yang nantinya akan disampaikan. Nah, SAI ini memang kami berangkat dari tingkat desa, terus ke kecamatan, kota, dan memang harapannya bisa mengcover seluruh suara anak-anak dan harapannya bisa menuju satu subtema yaitu Suara Anak Membangun Bangsa yang harapannya nanti bisa didengar oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah, dari orang tua juga, dan harapan kami semoga anak-anak di tahun ini, di spesial Hari Anak Nasional ini bisa menggaungkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diangkat tadi, dan kita bisa sama-sama membangun bagaimana menjaga keberagaman, persatuan, dan kesatuan begitu. Dan kita bisa sama-sama mensukseskan Hari Anak Nasional ini baik dari seluruh daerah gitu, tidak hanya pada saat puncaknya saja tapi di seluruh daerah melalui forum anak yang ada sampai di tingkat desa. Seperti itu. Baik. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Pak Nahar, monggo ini ada disampaikan sebagai penutup. Karena ini bicara soal Hari Anak dan nanti puncaknya di tanggal 23 Juli, maka poin pentingnya adalah lihat mereka, dengarkan mereka. Untuk bisa
memahami siapa mereka gitu ya, anak-anak Indonesia dan apa yang mereka inginkan itu sebagian akan tertuang dalam Suara Anak Indonesia. Oleh karena itu proses tadi yang sudah disampaikan itu nanti di Jakarta khususnya di Ancol itu ada festival ekspresi anak. Itu puncak dari seluruhan proses penjaringan suara anak dari desa sampai ke tingkat nasional. Dan 38 perwakilan forum anak ini akan hadir di Ancol. Di Ancol. Dan seluruh suara itu akan dirumuskan dengan baik, lalu kemudian itu yang akan semacam rekomendasi bagi semua pihak tadi ya, semua pihak orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat itu ya, untuk mendengarkan suara mereka lalu kemudian sama-sama melaksanakan. Tanpa mendengar kita tidak tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu maka penting proses ini harus berjalan dan nanti tanggal 18 Juli di Ancol itu, di Festival Ekspresi Anak itu, seluruhan proses penyusunan suara anak itu hasilnya akan diserahkan dan resmi akan dibawa ke acara puncak. Jayapura ya. Jayapura, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana, disampaikan dan disebarluaskan untuk menjadi perhatian semua pihak gitu. Jadi mudah-mudahan suara anak ini akan mempengaruhi kondisi anak-anak kita lebih baik ke depan gitu ya setelah Hari Anak. Kalau sebelum Hari Anak masih ada catatan, tentu akan kita dengarkan terakhir suara mereka seperti apa. Lalu kemudian ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti, maka setelah itu justru usahanya harus lebih kuat lagi. Ya, nah lebih ini poin pentingnya. Ya, terima kasih. Baik, Direktur Deputi Khusus Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dari Forum Anak Nasional ya, sudah hadir bersama dengan kita. Saya tidak akan menyimpulkan Pak Nahar dan juga teman-teman, tapi yang jelas kita semua yang ada di sini tentu punya peran yang cukup besar ya untuk kemudian bisa menjadikan anak itu sebagai subjek ya, bukan objek mungkin di berbagai kasus yang sudah banyak kita lihat dan kita dengar. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman semuanya. Saya tutup, selamat siang untuk kita semua dan sampai ketemu di Media Talk berikutnya. Terima kasih teman-teman.